Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nuril Iza, NIM 12205183188, nomor absen 30. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai judul penelitian kuantitatif pada pendidikan dasar. Judul penelitiannya yaitu pengaruh reward terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Piaman. Selanjutnya, metode penelitian meliputi yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2016. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah Piaman Wonosari. Selanjutnya yang C, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Piaman Wonosari. Kelas 4A dengan jumlah siswa 20 anak sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B dengan jumlah 20 siswa sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yang D, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, lembar observasi pemberian reward oleh guru berguna sebagai instrumen untuk memperoleh data tentang bagaimana pemberian reward yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, skala, yaitu berguna untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang menjadi aspek motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, hasil observasi pemberian reward yang dilakukan oleh guru. Sesuai kisi-kisi yang telah dibuat, terdapat 4 komponen reward. Frekuensi masing-masing komponen yang muncul disajikan dalam presentase. Dengan demikian diperoleh rumus yang dinyatakan dalam presentase, yaitu penguatan sama dengan skor dibagi 14 dikali 100%. Yang kedua, hasil skala motivasi belajar terhadap siswa. Analisis data statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Rumus yang digunakan dalam skala motivasi belajar siswa sebagai berikut. Persentase sama dengan N kali 100 dibagi N besar. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pelaksanaan reward oleh guru disajikan dalam perbandingan frekuensi. Peningkatan pada kelas kontrol tidak terlalu tinggi, sedangkan pada kelas eksperimen relatif lebih tinggi. Pujian menjadi indikator yang paling sering digunakan baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Untuk indikator yang paling jarang digunakan pada kelas kontrol indikator adalah indikator hadiah dan tanda penghargaan. Hal itu dikarenakan pengajar tidak menyediakan sarana pemberian reward hadiah maupun tanda penghargaan sebagaimana pada kelas eksperimen yang mana telah disediakan oleh peneliti, yaitu alat tulis dan stiker bintang. Sedangkan indikator yang paling jarang digunakan di kelas eksperimen adalah indikator penghormatan. Jarangnya penggunaan reward penghormatan pada kedua kelas dikarenakan fungsi dan tujuan pemberian reward tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh
Amir Dayen bahwa penghormatan berupa penobatan maupun pemberian kekuasaan untuk dijadikan contoh di depan kelas, yaitu hanya pada siswa yang mendapat nilai IPA tertinggi. Pada kelas kontrol, rata-rata perolehan siswa saat pretest yaitu 73,2 dengan presentase sebesar 57,19% dan posttest yaitu 76,4 dengan presentase rata-rata sebesar 59,68%. Sedangkan pada kelas eksperimen perolehan motivasi siswa saat pretest yaitu 73,85 dengan presentase rata-rata sebesar 57,69% dan posttest yaitu 92,4 dengan presentase rata-rata sebesar 72,18%. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan ataupun selisih perolehan rata-rata kelas kontrol sebesar 3,2 dengan besarnya persentase yaitu 2,5%. Sedangkan pada kelas eksperimen perbedaan ataupun selisih perolehan rata-rata sebesar 18,55 dengan besarnya persentase yaitu 14,49%. Nah, itu tadi penjelasan mengenai contoh penelitian kuantitatif pada pendidikan dasar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.